Selamat berjumpa kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Saat ini kita berada pada bagian terakhir dari mini seri 1000 tahun atau bagian yang kelima. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi kalau saudara baca secara perlahan dan saudara renungkan, ini adalah apa? Ini adalah peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Coba kita baca lagi Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Yang jelas sekali dia di sini, atau Yesus Kristus pada waktu dia datang kali yang kedua, dia akan memukul bangsa-bangsa dengan pedangnya yang tajam ya. Jadi orang-orang jahat ini yang akan dipukul dengan pedang tajamnya. Kalau kita baca Wahyu 19 masih dalam pasal yang sama ayat 17 dan 18. Lalu aku melihat seorang berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring pada semua burung yang terbang di tengah-tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun besar. Ini jelas sekali ya, pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Jangan lupa konteksnya, ini kedatangan Kristus yang kedua kali ya. Kita baca di ayat yang ke-11. Dia akan membawa pedang yang tajam dan memukul bangsa-bangsa, dan kemudian daging mereka atau mayat mereka ini akan menjadi santapan burung-burung. Kalau kita baca Wahyu 19 ayat 21, bahwa pakai pada bagian bawah daripada ayat, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, semua kenyang oleh daging. Jadi semua orang lain itu dibunuh ya. Saudara baca ayat demi ayat, mulai daripada binatang itu, nabi palsu ya, kemudian semua orang yang lain. Jadi jelas sekali tidak ada lagi orang yang tertinggal yang masih hidup pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Semuanya telah mati, dan daging mereka itu menjadi santapan pada burung-burung di udara. Sekarang kita lihat pasal berikutnya, Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Jadi ini sambung menyambung ini pasal 19 dan pasal 20. Kalau kita ingin mengerti akan buatan 1000 tahun ini, kita harus baca dan merenungkan ya pengertian atau konteks daripada kedua pasal ini. Kalau kita baca ayatnya yang ke-1 dan sampai yang ke-3, pasal 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi kalau tadinya adalah kedatangan Kristus yang kedua kali, pasal 19, maka sekarang kita akan memasuki fase 1000 tahun ya, di pasal yang ke-20 atau yang disebut orang dengan milenium. Jadi setan di sini dikatakan diikat selama masa milenium tersebut. Jadi selama 1000 tahun itu setan diikat ya. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya ya, ayat yang kedua, bagian yang terakhir. Lalu oleh karena dia diikat, maka dia tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Di ayat yang ketiga ya. Nah, mengapa dikatakan dia tidak dapat menyelesaikan bangsa-bangsa? Oleh karena kita ingat di pasal 19 ayat yang ke-21, tidak ada lagi orang yang tertinggal hidup ya. Semua sudah mati waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Ya, memang benar dikatakan diikat dengan rantai ya. Jadi malaikat turun membawa rantai. Ya, tapi kan
setan itu kan roh ya, bisa saja dia meloloskan diri dengan mudah. Sebetulnya pengertian rantai di sini adalah rantai situasi ya. Itu situasi tanpa ada orang yang tertinggal hidup. Ya seperti itu ya kira-kira penjelasannya ya. Nah, jurang maut, mengapa dikatakan jurang maut yang tak berdasar? Dalam bahasa Inggris itu bottomless pit ya, tapi diterjemahkan jurang maut saja. Ini kan sebetulnya mengacu pada pengertian bumi yang pada saat itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan hancur lebur ya. Ya kalau saudara ingat Yesaya ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya apa? Hancur lebur ya, gunung pun lenyap, pulau-pulau tenggelam ya. Jadi inilah keadaan bumi pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua itu. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa setan itu sebetulnya pendeta yang teladan. Oleh sebab apa? Oleh sebab dia rajin sekali melawat anggota-anggota gerejanya setiap hari. Ya, namun pada masa 1000 tahun ini, pada masa milenium, dia tidak dapat melawat lagi. Sebab apa? Anggota-anggota gerejanya telah mati dan mayatnya sudah menjadi santapan burung di udara. Nah, sekarang tentunya saudara akan bertanya, bagaimana dengan umat-umat Allah yang kudus? Di mana mereka? Kita baca Wahyu pasalnya ke-20 ayatnya yang ke-6, masih di layar yang sama. Ayatnya yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja-raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi jelas sekali ini mereka ini adalah orang-orang atau umat-umat Allah yang kudus dan berbahagia yang telah mati kemudian dibangkitkan ya. Namun yang masih hidup pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua itu, mereka bersama-sama dengan yang mati dalam Kristus yang telah dibangkitkan, mereka akan sama-sama diangkat ke angkasa. Kalau saudara baca Yohanes 14 ayat 1-3, saya tidak akan tunjukkan di sini. Ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa mereka semua akan dibawa ke rumah Bapaknya. Nah, di mana rumah Bapaknya? Di mana sekarang Yesus berada? Yesus katakan bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kita. Dan bila mana dia kembali lagi, yaitu kedatangannya yang kedua kali, dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada, yaitu di rumah Bapaknya, yaitu di surga. Supaya kita dan Yesus tidak akan terpisah kembali. Jadi ada orang kan percaya bahwa kita tidak akan ke surga ya, atau kita akan tetap berada di atas dunia ini. Nah, sebetulnya tidak didukung oleh ayat ini. Kalau kita baca lagi masih dalam ayat yang ke-6 ini, apa yang kita lakukan di kerajaan surga? Kita akan memerintah bersama dia. Jelas sekali di ayat 6 ini tidak dikatakan bahwa kita akan memerintah di bumi ini. Saudara baca, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan 1000 tahun lama. Tidak disebutkan di sini memerintah di atas dunia ini seperti ajaran-ajaran populer yang ada pada saat ini. Sebab apa? Sebab bumi itu masih dalam keadaan hancur lebur ya. Baca di pasal yang ke-19. Jurang mautnya yang tak berdasar itu penuh dengan apa? Tulang belulang berserakan di mana-mana. Tidak mungkin kita memerintah bersama Kristus di atas bumi ini. Jadi pada saat ini kita sebetulnya berada di surga bersama dengan Yesus selama 1000 tahun. Setan yang berada di bumi dikatakan setan itu terikat sebab apa? Sebab tidak ada yang bisa disesatkannya. Nah, jadi pada waktu kedatangannya kali yang kedua, ayat 6 katakan apa? Akan dibangkitkan orang-orang yang kudus dan berbahagia pada kebangkitan yang pertama yang terjadi di awal daripada 1000 tahun itu. Kalau kita baca ada kebangkitan pertama, maka tentunya ada kebangkitan yang kedua. Saudara bisa baca di ayat yang kelima, pasal yang ke-20 ya, pasal yang sama di layar yang sama di depan saudara. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak dibangkit. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Itulah kebangkitan pertama. Jadi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa 1000 tahun berakhir. Jadi mereka ini akan bangkit setelah masa 1000 tahun selesai ya, pada kebangkitan yang kedua.
Saudara baca Wahyu 20 ayat yang ke-8, masih di layar yang sama. Dan ia pergi menyesatkan bangsa-bangsa daripada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ini kenapa ada orang-orang yang dikumpulkan untuk berperang yang jumlahnya sama dengan pasir di laut? Ya mereka inilah yang telah dibangkitkan setelah masa 1000 tahun berakhir. Jadi setan juga dikatakan dilepaskan oleh karena apa? Karena sudah ada orang yang bisa disesatkan. Saudara baca ayat yang ke-9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Kalau saudara baca Wahyu pasal 21, kota yang kudus inilah kota Yerusalem baru. Jadi dikumpulnya orang-orang ini oleh setan untuk mengepung ya orang-orang kudus yang berada dalam kota Yerusalem baru yang waktu itu turun dari sorga ya menuju ke bumi ini. Dan kalau saudara baca ayat yang ke-11, lalu aku melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi. Ada tahta putih ya. Sudah baca ayat yang ke-12, aku melihat orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Artinya apa? Ada penghakiman yang terakhir. Ya, sebelum mereka dibinasakan, sebelum api diturunkan dari sorga, mereka dihakimi terlebih dahulu. Mereka harus melihat apa yang mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Dibuka juga sebuah kitab yang lain, itu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab itu. Nah, setelah mereka melihat dan mereka sadar bahwa mereka ini memang jahat dan tidak terdapat nama mereka dalam buku kehidupan, lalu apa? Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang tidak ditemukan namanya terus dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam. Ayat yang ke-15 ya. Jadi Allah itu sangat adil ya. Sebelum mereka dibinasakan, diadakan dulu penghakiman yang terakhir. Agar supaya mereka tahu persis mengapa mereka itu dibinasakan. Ya, ayat 14 memang menggunakan kematian yang kedua oleh sebab apa? Pada waktu manusia mati itu adalah kematian yang pertama. Nah, bila telah dibangkitkan pada akhir masa 1000 tahun, ini khusus bagi orang-orang yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama atau orang-orang yang jahat ya. Yaitu kebangkitan yang kedua, mereka lalu dilemparkan ke lautan api yang adalah kematian mereka yang kedua ya, supaya saudara bisa mengerti. Nah, kalau kita baca pasal 21 ayat 1, 2, 3 dan 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Kita bisa melihat sini bahwa akan turunnya dari sorga Yerusalem baru atau kota suci. Baca di ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi inilah Yerusalem baru, kota suci yang akan diperangi oleh setan dan antek-anteknya ya. Namun mereka dibinasakan. Dan Yerusalem baru itu akan turun ke mana? Ke bumi yang diperbaharui, dengan langitnya juga yang diperbaharui. Nah, setelah diperbaharui baru kemudian apa? Allah akan tinggal. Kemah Allah ya, baca ayat 3. Kemah Allah akan tinggal. Ada di tengah-tengah manusia, akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, pada saat itu tidak ada lagi air mata, tidak akan ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi maut, tidak ada ratap tangis, dan sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ini jelas sekali ada kebangkitan kedua untuk semua orang-orang yang hilang di akhir masa 1000 tahun. Ini orang-orang yang jahat ya. Setan kemudian mendatangi mereka, mengumpulkan mereka untuk perang yang terakhir. Lalu sebelum mereka dibinasakan dengan api, ada penghakiman yang terakhir bagi mereka yang hilang. Ya, catatan kehidupan mereka diperiksa. Mereka sadar bahwa mereka punya nama tidak ada di buku kehidupan. Mereka sadar bahwa mereka telah hilang, baru kemudian mereka dibinasakan oleh api yang turun dari surga. Setelah itu apa? Pemandangan berubah ya di pasal 21. Ada langit dan baru, bumi yang baru. Mereka hidup bersama-sama dengan Yesus dan malaikat-malaikat yang suci di atas bumi yang telah diperbarui untuk selama-lamanya. Di hadapan kita ini ada pilihan ya. Saudara,
Saudara mau pilih dunia yang baru atau lautan api? Saudara mau pilih kebangkitan pertama atau kebangkitan yang kedua? Saudara mau pilih berada dalam kota suci Yerusalem baru atau bersama-sama dengan setan dan antek-anteknya bersiap untuk menggempur kota suci tersebut yang turun dari sorga? Saudara mau memilih untuk memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun atau mati dan mayat jadi santapan burung-burung? Atau saudara mau memilih untuk mati satu kali saja lalu dibangkitkan untuk diselamatkan, atau mati lalu dibangkitkan untuk kemudian dibinasakan dalam lautan api? Saya berharap dan berdoa agar dengan rahmat Allah, saudara dan saya bisa diselamatkan bila Dia datang pada kali yang kedua. Hidup 1000 tahun memerintah bersama dengan Allah di sorga, lalu turun bersama kota suci Yerusalem baru ke bumi dan langit yang baru ini, hidup kekal selama-lamanya.